Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang peduli terhadap manusia dan seluruh ciptaannya. Kami bersyukur dan memuji-Mu, Bapa yang telah menciptakan dan memberikan segala yang baik untuk kehidupan kami. Selama 3 pertemuan, kami telah mengemulikan kehidupan manusia dan seluruh ciptaan dengan aneka krisis ekologis yang menyebabkan iklim yang tidak menentu, yang menyebabkan kami dan seluruh alam ciptaan lainnya mengalami berbagai musibah dan kehancuran. Semoga melalui pertemuan iman ini kami semakin sadar untuk mengasihi dan peduli terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan, sebab hanya di dalam Dikau kami hidup dan berkembang. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, mari kita membacakan teks kitab suci Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah yang tertulis dalam hukum Taurat? Apakah yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kepada Yesus, "Dan siapakah bersamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati?" Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tidak ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dengan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian, setelah membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan,
ayat mana yang terkesan dalam Injil tadi? Diseringkan dalam kolom komentar. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya. Doa umat. Marilah dengan rendah hati kita bersama-sama memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita yang selalu siap sedia mendengarkan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa yang maha baik, kami mohon berkat-Mu bagi Sri Paus, para uskup dan iman kami, agar mereka selalu komitmen untuk ikut menjaga kelestarian alam dan mengupayakan inovasi terhadap alam ciptaan lainnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi pemerintah kita. Ya Bapa yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran para pemimpin bangsa kami, agar di tengah krisis ekologis ini mereka benar-benar memikirkan dan melakukan inovasi baru dengan menyelamatkan bumi dan demi kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi anak-anak, ya Bapa yang maha pengasih, kobarkanlah semangat para anak-anak kami, agar mereka selalu menjadi teladan bagi umat Kristian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita yang hadir di sini. Ya Bapa, berkatilah kami sekalian yang hadir dan ikut terlibat pada pendalaman iman ini, agar apa yang telah kami dalami bersama dapat kami jalankan dalam hidup sehari-hari, terutama mengusahakan inovasi baru bagi pelestarian alam dan lingkungan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan kami. Sudilah Bapa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa sempurna Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersyukur kepadamu karena telah melaksanakan katekese bersama. Sudilah kiranya utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami, sehingga iman kami semakin kuat dan mendalam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.